Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya anak-anak. Kita mulai lagi belajar bersamanya ya. Nah, coba sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang diriku, yaitu subtema 2 tentang tubuhku. Kemarin kita sudah belajar tentang mengenai panca indera. Panca indera itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5, betul. Yaitu diantaranya ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, dan ada kulit. Nah, semua dari panca indera ini mempunyai fungsi masing-masing. Contohnya di sini mata, fungsinya untuk apa anak-anak? Atau kegunaannya untuk apa? Mata untuk apa? Untuk melihat pinter. Kemudian telinga. Untuk apa telinga? Untuk mendengar pinter. Hidung. Nah, misalkan kalau ada bau amis atau bau tidak sedap. Nah, bau apa ini ya? Berarti hidung gunanya untuk apa? Untuk membau. Dan lidah, untuk apa lidah? Biasanya yang coba manis apa enggak ya? Asin apa enggak ya? Nah, itu lidah yang bisa merasakan. Gunanya untuk apa lidah? Gunanya untuk mengecap pinter. Kemudian yang kelima terakhir adalah kulit. Gunanya untuk merasa pinter. Ingat-ingat ya, panca indera dan kegunaannya ya. Bagus. Nah, sekarang kita amati cara membaca yang tepat. Tadi salah satunya panca indera kita adalah mata. Nah, di sini ada cara membaca yang tepat. Jelas sekali bahwa mata itu harus kita rawat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara apabila menulis, jarak antara buku dengan mata harus betul. Misalkan contohnya lagi dengan cara apa? Dengan cara duduk yang benar, posisinya harus bagaimana? Nah, tentunya ini semua untuk menjaga kesehatan mata. Mata adalah panca indera kita. Mata ini adalah untuk melihat. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Bagaimana kira-kira cara menjaga mata supaya sehat? Nah, perhatikan gambar yang paling atas. Posisi duduk saat membaca. Nah, posisi duduk saat membaca itu juga salah satu cara merawat mata. Bagaimana? Duduknya harus benar, perhatikan. Jadi duduknya tegak, buku ditaruh di meja, kemudian dibaca sesuai dengan jarak mata atau jarak bata dengan buku. Jarak baca dengan buku harus benar. Salah satu contoh yang benar adalah yang diberi tanda checklist. Yang silang itu adalah cara yang salah. Jadi cara yang benar itu adalah tanda yang diberi checklist pada gambar di atas. Nah, jadi kita harus bisa apa? Bisa mempraktekkan. Nah, kalian belajar di rumah seperti saat sekarang, kalian memegang buku sambil diperhatikan caranya bagaimana posisi duduk saat membaca. Nah, itu harus diperhatikan bagaimana caranya bisa sesuai dengan contoh yang di checklist. Nah, kemudian
jarak dari mata ke buku saat membaca bagaimana? Nah, itu juga harus diatur. Tidak boleh terdekat, tidak boleh terlalu dekat, dan tidak boleh tidak boleh membaca sambil tiduran. Bagaimana caranya? Seperti gambar nomor 1 yang diberi tanda checklist. Jadi jarak dari mata ke buku saat membaca adalah seperti jarak yang diberi tanda checklist yang bawah. Tetapi kalau posisi duduk saat membaca, posisi duduknya yang dilihat. Ingat ya, posisi duduk kita, yaitu duduk dengan tegak, seperti gambar yang ada pada bagian atas, samping kiri. Kemudian jarak dari mata ke buku saat membaca itu adalah paling tidak kita seukuran jengkal tangan. Dan perhatikan contoh yang di checklist. Nah, itu adalah cara apa? Cara duduk saat membaca atau jarak dari mata ke buku saat membaca. Nah, itu adalah jarak dari mata ke buku saat membaca. Nah, sekarang persiapan bukunya, kamu membaca, kamu menulis, harus sesuai dengan posisi duduk saat membaca. Jadi kalau misalkan kalian mau membaca, silakan ambil tempat duduk, posisinya harus duduk membaca. Dan kalau posisinya itu menulis, sama, jaraknya juga harus diatur. Jadi jarak antara buku ke mata itu kurang lebih 20 cm. Jadi bisa dikira-kira ya. Nah, perhatikan, itu adalah panca indera mata. Jadi harus kita jaga, harus kita rawat. Nah, sekarang perhatikan, sebelum pelajarannya dilanjut lagi sama Ustadzah mau mengajak bernyanyi dulu. Bernyanyi tentang apa? Sudah tahu? Bernyanyi tentang nama-nama jari. Nah, jari kita ini kan adalah sebagian dari anggota tubuh kita. Nah, coba supaya lebih bersemangat, kita sambil bernyanyi ya. Bisa lagunya? Kalau belum bisa, coba sekarang dengarkan Ustadzah dulu. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bisa? Nah, coba sekarang bersama-sama. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nah, jadi perhatikan jari kita. Nah, jari kita di sini adalah salah satu anggota dari tubuh kita. Nah, jadi kita sekarang belajar menghitung dengan menggunakan jari. Ingat ya, cara duduk yang benar saat membaca, cara duduk yang benar saat menulis, kalian perhatikan. Nah, menghitung dengan menggunakan jari. Jari adalah salah satu anggota tubuh kita. Jadi gunakan menghitung dengan jari. Perhatikan di gambar bawah. Aku dapat berhitung dengan menggunakan jari. Tadi lagunya ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la,
La 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 la. Nah, jadi kalau jempol berarti jempol yang pertama. Berarti jempol ini adalah satu. Coba semua jempolnya diangkat seperti contoh. Satu. Jadi kalau jempol seperti ini adalah satu. Kemudian dua, keluarkan telunjuknya, itu adalah dua. Jadi ini adalah salah satu contoh menghitung dengan menggunakan jari. Apakah kamu bisa berhitung dengan jari? Pasti bisa, karena ini adalah cara yang mudah. Coba kita lakukan bersama-sama. Tangannya semuanya di atas. Nah, kalau Ustazah bilang satu, silahkan jempolnya dikeluarkan. Satu, dua, dua itu